dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Waodivian Haslima, salah satu guru di Sekolah Dasar Negeri 1 Wali, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 Angkatan 3, jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan nomor induk mahasiswa 2100012533636. Pada hari ini, saya akan melaksanakan ujian praktik kinerja di Sekolah SD Negeri 1 Wali dengan materi menyayangi anak yatim dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat. Bagus. Sebelum kita memulai pelajaran, kita akan berdoa bersama. Ayo ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dulu. Langsung kita membaca ayat pendek. Ayo. Teman, mari kita membaca surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, minal jinnati wan nas. Amin. Selanjutnya kita akan menyanyikan salah satu lagu kebangsaan Indonesia yang berjudul Indonesia Pusaka. Akan berdiri semuanya. 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Tempat berlindung di hari Tuhan sampai akhir menutup mata. Oke, absen saja ya. Sri Mulyani. Suratmin. Laude Alfat Hidayat. Akilan Yurania. Alhamdulillah hari ini kalian hadir semua, tidak ada yang izin dan tidak ada yang sakit. Jadi kita akan memulai pelajaran kita, tapi terlebih dahulu kita ibu cek dulu kesiapannya. Sudah siap? Sudah.
Berikutnya kita akan mengetahui tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama itu menjelaskan arti dan kedudukan anak yatim dalam Islam. Kemudian Terbiasa membaca surah Al-Maun dengan benar. berikut membacakan Surah Al-Maun dengan benar. Menjelaskan makna pokok surah Al-Maun dengan benar. Menyebutkan ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Siswa dapat mendapatkan cara membaca mensukul sesuai dengan ayat yang benar. Siswa dapat memberikan contoh bacaan Iqra Syafawi dalam utama Jadi kali ini kita akan belajar tentang surah Al-Maun dan hukum bacaannya. Di situ terdapat hukum bacaan izhar syafawi, idgham mutamatsilain dan izhar syafawi. Anak-anak masih ingatkah dengan materi pelajaran yang kita minggu lalu? masih Apa yang kita pelajari minggu lalu? Bagaimana sikap kita terhadap anak yatim itu? Kita harus menyayanginya, memberikan mencukupi kebutuhannya, dan lain sebagainya. Ya, anak yatim itu adalah anak yang sudah meninggal sebelum dia balik. Kemudian, kalau yatim piatu, Ada yang meninggal ayah dan ibunya. anak yang ditinggal Ayah dan ibunya. bagus. Sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya adalah tepuk semangat. Oke, tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Selanjutnya kita akan memulai materi dengan menyaksikan video berikut. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bab 1, menyayangi anak yatim. Anak-anak yang soleh dan soleha, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita simak tujuan pembelajaran berikut. Surah Al-Maun ini adalah surat ke-107 dalam Al-Quran. Terdiri dari 7 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Surah Al-Maun ini berisi teguran bagi orang yang lalai beribadah dan tidak peduli terhadap anak yatim serta fakir miskin. Anak-anak yang soleh dan soleha, marilah kita membaca surah Al-Maun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mengajak memberi makan orang miskin.
maka celakalah orang yang sholat. Anak-anak yang soleh dan solehah, setelah kita membaca surah Al-Ma'un, di sini kita akan belajar mengenal hukum bacaan sukun dalam surah Al-Ma'un. Hukum mim sukun dibagi menjadi 3, yaitu 1. Ikhfa safawi, 2. Yang masih lain, 3. Izhar syafawi. Ikhfa safawi. Ikhfa artinya sama, sedangkan syafawi artinya bibir. Apabila ada huruf mim sukun berhadapan dengan huruf ba, huruf ikhfa syafawi hanya satu, yaitu huruf ba. Cara membaca ikhfa syafawi yaitu dengan suara yang sama antara mim dan ba pada bibir. Kemudian ditahan kira-kira 2 harakat atau ketukan, seraya mengeluarkan suara ikhfa dari pangkal hidung. Contohnya, tarmihim bihijarat alam ya'lam bi'anallah. Isgam mutamatsilain. Isgam mutamatsilain disebut juga isgam misli. Misli artinya sama baik sifatnya maupun makhrajnya, yaitu mim sukun bertemu dengan huruf mim. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa disebut isgam misli apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya adalah memasukkan huruf mim ke dalam huruf mim disertai dengan suara guna sekitar 2 ketukan atau angka. Contohnya, allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khawf. Izhar syafawi. Guru akan jelaskan dulu. Perhatikan, yang kita pelajari ini adalah surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un itu terdiri dari 7 ayat. Al-Ma'un artinya apa? Barang-barang yang berat. Kemudian surah Al-Ma'un ini dia termasuk golongan surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Dan surah Al-Ma'un itu berisi teguran bagi orang-orang yang lalai beribadah dan tidak peduli terhadap anak yatim dan fakir miskin. Itu dia surah Al-Ma'un. Kemudian, baik anak-anak, perhatikan, kita akan belajar mengenal hukum bacaan mim sukun. Ya, perhatikan baik-baik. Di dalam surah Al-Ma'un itu ada 3 jenis mim sukun. Yang pertama adalah ikhfa safawi, kedua idgham mutamatsilain, dan yang ketiga adalah syafawi. Pertama adalah ikhfa syafawi. Ikhfa artinya samar. Kemudian syafawi dia artinya bibir. Apabila ada huruf mim sukun berhadapan dengan huruf ba, huruf ikhfa syafawi hanya 1, yaitu huruf ba. Cara membaca ikhfa syafawi yaitu dengan suara yang samar antara mim dan ba pada bibir, kemudian ditahan kira-kira 2 harakat atau 2 ketukan, seraya mengeluarkan suara ikhfa dari pangkal hidung. Contohnya,
tarmihim bihijarat, seperti itu. Dan berikutnya alam ya'lam bi anallah, dia cara mengeluarkannya itu adalah dari pangkal hidung. Itulah yang disebut dengan ikhfa syafawi. Setelah kita mempelajari, kemudian kita menonton video tersebut, siapa yang tahu mengapa kita harus mempelajari hukum bacaan mim sukun? Coba angkat tangan. Sativa. Karena hukum bacaan mim sukun sangat penting. Ya, bagus. Tepuk tangan. Berikutnya siapa lagi yang mau menjawab? Zakira. Karena bagian dari ilmu tajwid yang menjadi panduan untuk membaca Al-Quran dengan benar. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu. Sekarang kita akan membagi kelompok. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, dan kelompok 3 yang di sini. Silakan. Jadi ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Oke, baik, Ibu Guru akan membagikan tugas kelompoknya.
Fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Selanjutnya kalian akan membacakan apa isi pesan pokok yang terkandung di dalam surat Al-Maun. Silakan baca bersama-sama. Manusia harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Hendak manusia memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. Ya, ini kelompok 1 sudah selesai mempresentasikan jawabannya. Bagaimana jawabannya? Bagus. Tepuk tangan dulu. Silakan dulu kelompok 1. Selanjutnya yang maju adalah kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Selanjutnya yang maju adalah kelompok 3. Ayo kelompok 3 berikan semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ya. Ciri-ciri orang yang mendustakan agama. 1. Suka menghardik anak yatim. 2. Tidak mau memberikan makan fakir miskin. 3. Orang yang lalai dalam sholatnya. Ya, oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Duduk. Selanjutnya kita akan menghafal surat Al-Maun. Yang pertama maju adalah Khalifah. Silakan maju Khalifah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Wailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin
keterampilan dari Zakira. Berikan tepuk tangan untuk Zakira. Karena kita sudah selesai mempresentasikan pekerjaannya kita, sudah kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kemudian sudah maju juga di depan satu-satu untuk menghafal surat Al-Maun. Nah, itu kita anggap sudah selesai ya? Iya, Bu. Selanjutnya kita akan ice breaking dulu. Oke, sudah siap? Sudah. Ice breakingnya adalah semangat. Mulai 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan dulu. Baiklah, sekarang kita akan mengumpulkan lembar kerjanya. Silakan bawa lembar kerjanya. Ya, perhatikan dari hasil kerja kalian ini, Ibu Guru sudah melihat semuanya sudah bagus ya. Semuanya sudah bagus, dan Ibu Guru perlu sampaikan belajar lagi menghafalnya ya. Ya, tadi kita sudah selesai menghafal surah Al-Maun. Semuanya sudah bagus ya, tepuk tangan. Tetapi masih ada juga yang belum terlalu menghafal. Ada yang belum hafal dengan baik. Belajar menghafal di rumah supaya hafal. Oke. Untuk kesimpulan materi kita kali ini, yang pertama adalah Ibadah harus dilakukan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. orang Beriman wajib peduli kepada anak yatim dan fakir miskin. berikutnya. Allah mencela sikap liar dan lalai dalam beribadah. Kemudian adalah bahwa kritik tidak ada Islam. Inilah kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Kita sudah menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Sekarang Ibu Guru akan bertanya kembali tentang pelajaran kita tadi. Apakah kalian masih ingat, anak-anak? Masih, Bu. Ibu Guru akan bertanya, berapakah ayatnya surah Al-Maun? Surat Min? Ya, ada berapa? 7. Ya. Selanjutnya, surah Al-Maun diturunkan di kota apa? Latifah. Iya, betul. Kasih tepuk tangan dulu. Selanjutnya Ibu Guru akan bertanya, apa manfaat mempelajari hukum bacaan dalam Al-Quran? Siapa yang menjawab? Saya. Nomor 1, kamu. Jaga kesucian dan keaslian bacaan Al-Quran. Tepuk tangan. Selanjutnya, siapa lagi yang tahu mempelajari hukum bacaan Al-Quran? Apa manfaatnya? Siapa yang tahu? Saya. Santiani. Menghindari kesalahan makna. Iya, betul. Siapa lagi yang mau jawab? Saya. Alfa. Meningkatkan kualitas dan keindahan bacaan. Ya, bagus. Siapa lagi yang mau menjawab? Saya. Alfa. Mendapatkan pahala dan berkah. Iya, bagus. Semuanya tepuk tangan. Oke, baik anak-anak. Apakah ada pertanyaan?
Sini. Akila, apa pertanyaannya? Kenapa kita harus berbagi dan menyayangi anak yatim? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Mengapa kita harus menyayangi dan berbagi dengan anak yatim? Ya, silakan duduk Akila. Ya. Ibu guru akan menjawab pertanyaan dari Akila. Mengapa kita harus berbagi dan menyayangi anak yatim? Kenapa kita harus berbagi? Karena mereka membutuhkan bantuan dan kasih sayang. Iya, bagus sekali pertanyaannya Akila. Ayo berikan tepuk tangan untuk Akila. Dengan umpan balik tadi, maka pelajaran kita hari ini telah selesai. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan materi yang lebih menarik lagi. Ya, mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.